Jadi sahabat MPC, kemarin kita sempat membahas perkembangan terkait terkait sengketa Pilpres 2024. Nah, jadi kita update terus ya terkait informasi hari ini di tepatnya tanggal 4 April 2024. Nah, statement tim hukum Amin mengatakan bahwa dalil bukti-bukti dari saksi dan juga dalil dari saksi dan juga ahli dikatakan kemarin tidak bisa dibantahkan oleh KPU melalui saksi ahlinya. Nah, hari ini gimana kelanjutan sidang MK yang di 4 April 2024 hingga akhirnya MK memberikan statement yang diduga membuat kubu 02 KPU hingga Bawaslu tidak bisa tidur. Jadi sesuai dengan PKPU ya nomor 005/2024, perhitungan berjenjang KPU harus menggunakan sirekap ya. Apabila tidak menggunakan sirekap, maka hasil perhitungan KPU diduga melanggar perhitungan KPU yang kata lain tidak sah. Nah, sementara itu sirekap terindikasi kita ketahui error ya, menjadi dugaan bukti alat kecurangan. Dalam hal ini wajar apabila hasil dari perhitungan KPU terkait Pilpres 2024 bisa dibilang harus dibatalkan. Dalam sidang MK hari ini kemarin tanggal 3 bulan 4 2024, ahli IT KPU bahkan juga Hotman Paris diduga ketakutan ya, sampai meminta jangan bahas lagi terkait sirekap ya, dan meminta ahli KPU. Dan diduga keterangan dari pembuat sirekap ya sempat diduga keseleo lidahnya menyatakan bahwa server sirekap ada di Indonesia. Padahal KPU sendiri menyatakan bahwa melalui KIP kemarin bahwa KPU menyewa Alibaba yang berada di Singapura. Oke, nah seperti apa momen Ketua MK di sidang 4 April 2024 yang begitu kritis membuat kubu 02 KPU hingga Bawaslu semakin terjepit ya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak sampai habis ya. Di pertimbangan, tapi prinsip sebenarnya sudah selesai di kemarin, Pak. Karena hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian apa step-step jadwal sidang kita ini. Yaitu satu, adanya tindakan KPU membuat surat nomor 1145 tanggal 17 Oktober 2023 dalam rangka menindaklanjuti putusan MK nomor 90. DKPP menyatakan tindakan tersebut tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah pasal 10 PKPU 1 tahun 2022. Yang kedua, tahapan pendaftaran dan tahapan verifikasi dokumen menggunakan PKPU 19 tahun 2023 yang mensyaratkan berusia paling rendah 40 tahun. Yang ketiga, KPU memberikan keterangan palsu pada berita acara penerimaan pendaftaran tanggal 27 Oktober tahun 2023. Mungkin nanti bisa ditampilkan oleh teman-teman. Ini berita acaranya yang mulia. Jadi di sini ada berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon, ini contohnya. Jadi ketiga bakal pasangan calon itu dibuat tanggal 27. Tidak sesuai kejadian. Nah, ini salah satu contoh, ini berita acara penerimaan pendaftaran Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu secara umum pendaftarannya pada tanggal 25 Oktober. Tapi berita acara atau dokumen negara ini dibuat dengan tertulis pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jakarta. Kemudian terdapat berita acara verifikasi terhadap semua bakal pasangan calon yang dibuat tanggal 28 Oktober tahun 2023 yang di dalam lampirannya menyelundupkan norma putusan MK nomor 90 yang mulia. Jadi putusan MK nomor 90 itu diselundupkan pada lampiran berita acara verifikasi dokumen yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2023. Padahal kita tahu ini belum ada perubahan PKPU sebagaimana PKPU nomor 23 tahun 2023.
Kemudian yang mulia, tanggal 8 Januari 2024, Bawaslu juga hadir di dalam sidang sebagai pihak terkait. Pada saat itu Bawaslu berdalih tidak dapat melakukan pengawasan untuk menguji keabsahan dan validitas dokumen pencalonan karena tidak dapat mengakses SILON atau Sistem Informasi Pencalonan. Pertama, kami tentu sangat mengapresiasi keputusan majelis yang akan menghadirkan 4 menteri. Walaupun kami tidak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Tapi karena memang persoalan ini begitu kompleks dan melibatkan banyak pihak, dan kami juga mendapat banyak laporan, terutama mengenai ketidaknetralan pihak kepolisian, terutama kami tadi mencoba untuk menulis surat ya kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitra, dan kami diminta untuk langsung menyampaikan kepada majelis. Nah, usul kami, jadi bukan permintaan, yang usul dari kami, Ketua Majelis MK yang mulia, usul kami adalah kalau dimungkinkan untuk menghadirkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, karena memang banyak sekali persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan pihak kepolisian ya selama masa kampanye. Iya, Ya, sudah yang Pak. Nah, Kami kemarin ketika membahas akhirnya memunculkan pihak-pihak yang dipanggil sudah mempertimbangkan 2 permohonan, Pak. ya, Jadi permohonan nomor 1 dan nomor 2, dan kesimpulannya pada seperti itu. Sehingga kalaupun ada permohonan baru ya tentunya harus dibahas kembali. ya, Tapi yang sudah pasti itu, sehingga ikuti saja, karena itu juga yang punya pertimbangan bahwa itu dibutuhkan atau tidak itu adalah mahkamah. Sekalipun Pak Mulia juga kemudian mengusulkan Pak Kapolri untuk dipanggil. kami hanya mengusulkan yang mulia. Ya, Semua siap. kebijaksanaannya ada Oke. pada Ketua Majelis. Baik, kemudian untuk Yang mulia, dari pihak terkait, apa Pak? jadi tadi kami mendengar ada permohonan dari kuasa hukum paslon 3 yang meminta dihadirkan, bukan permohonan, usulan yang minta dihadirkan Kapolri. Kami dari pihak terkait mengusulkan juga seandainya dikabulkan oleh Majelis Hakim usulan kami minta dihadirkan juga Kepala Badan Intelijen Negara. Terima kasih. Ya, nanti dipertimbangkan, tapi prinsip sebenarnya sudah selesai di kemarin, Pak. Karena hari ini sebenarnya sudah tidak lagi menerima itu, nanti tidak ada kepastian apa step-step jadwal sidang kita ini. Tapi nanti akan kami diskusikan dengan para hakim. Mempertegas ya apa yang disampaikan Prof. Eni tadi, 13 masalah pemungutan suara itu yang jumlah TPS-nya ribuan semua. Lalu ada 6 masalah penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Bahkan poin 6 terakhir itu di masalah penghitungan suara, Bawaslu mendapati 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara. Nah, tolong itu dijelaskan kepada kami di mana saja, apa bentuk intimidasinya, siapa yang mengintimidasi. Karena ini bersangkut paut dengan dalil yang disampaikan oleh perkara nomor 1 dan perkara nomor 2. Jadi supaya ini bisa clear, jadi kita ingin tahu bagaimana korelasinya dengan proses secara keseluruhan gitu. Karena ini poin-poin kunci di tahapan pemilihan umum. Jadi soal pemungutan suara ada 13 masalah yang jumlahnya ribuan itu. Lalu ada 6 di penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan. Tolong Bawaslu menjelaskan secara konkret ke kami yang soal ini. Ya, ini kan ada waktu untuk Bawaslu untuk melengkapi keterangan kemarin pada hari Kamis. Terima kasih Pak Ketua. Ya, jadi dari video yang kita simak tadi, yang sumber dari Kompas TV dan juga YouTube Mahkamah Konstitusi,
kita akan terus mengikuti update perkembangan terkait sengketa Pilpres 2024. Nah, buat kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan juga share-nya. Semoga sehat selalu, mudah-mudahan banyak rezeki, dan wassalam.